Maaf Pak, sebelumnya saya minta waktunya mengganggu waktu Bapak karena saya ada tugas untuk mewawancara Bapak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya. Nah ini saya mau bertanya sama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya berterima kasih terlebih dahulu pada Bu Novi sebagai CGP Angkatan 6 yang telah silaturahmi pada saya berkaitan dengan pertanyaan atau wawancara dilema etika ya. Untuk dilema etika ataupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini memang tidak harus kita lakukan secara spontan, tetapi juga harus dipikir secara matang. Jadi berkaitan dengan dilema etika karena ada dua kasus masalah yang berbeda yang sama pentingnya dan sama benarnya barangkali. Jadi memang saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya, atau menginventarisir terlebih dahulu kasus-kasus yang ada sehingga saya bisa mengambil keputusan itu. Jangan sampai kasus demi kasus yang kita putuskan itu lebih banyak madorotnya atau lebih banyak mengecewakan orang banyak dibandingkan dengan kemaslahatannya. Jadi dilema etika ini memang sering dialami, tetapi ini bukan menjadi ganjalan, bukan menjadi hambatan, karena memang ya setiap persoalan itu harus kita hadapi. Saya kira itu ya, jadi dilema etika itu ya harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika benar dan benar pun harus memilih ya Pak ya, yang terbaik gitu atau gimana? Jadi Bapak itu untuk dilema etika? Ya harus memilih, karena memang namanya dilema itu dua pilihan yang harus kita pilih di antara salah satunya, dan itu harus mempunyai keputusan yang cukup matang, tidak gegabah dan tidak hanya sekedar untuk subjektif gitu, tetapi harus secara objektif, komprehensif, menyeluruh, sehingga keputusan itu betul keputusan yang tepat. Kemudian Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Ya, tentu yang pertama sekali lagi saya mengidentifikasi masalah atau diinventarisir masalah, disusun dulu, dirunut dulu masalah-masalah yang ada, kemudian juga ada cek and recheck kembali masalah yang ada. Yang ke sekian kalinya kalau masalah itu berkaitan sama seseorang yang harus kita minta alasan-alasan tertentu, kita panggil orangnya. Kemudian juga langkah selanjutnya juga kita minta pendapat-pendapat dari sekeliling kita, stakeholder, baik wakil kepala sekolah maupun orang-orang yang kira-kira kompetensi di dalamnya, di bidangnya gitu, masalah-masalah itu. Kemudian yang selanjutnya langkah kami tentu ini tidak terlepas dari berdoa ya, agar keputusan ini menjadi keputusan yang tepat gitu. Jadi itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang efektif adalah ketika masalah ini kami atau saya rembukan, dimusyawarakan secara terbuka. Jadi keputusan itu bukan hanya milik person kepala sekolah, tetapi permasalahan juga merupakan yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Sehingga keputusan apapun yang kita lakukan itu adalah milik bersama, dan tanggung jawabnya gitu juga. Selain saya sebagai penanggung jawab mutlak, tetapi juga kita bisa merembukkan, bermusyawarahkan permasalahan-permasalahan dalam sebuah keputusan itu gitu. Sehingga tidak begitu banyak yang disakiti atau banyak yang dikecewai dalam keputusan demi keputusan itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang jelas berupa
moral ya, berupa moral itu beban moral ketika ini sesuatu harus diputuskan, yang dikhawatirkan justru ini berdampak kepada orang yang bisa menjadi kecewa terhadap keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang diputuskan itu gitu ya. Jadi tantangannya itu saja sih. Walaupun itu merupakan sebuah resiko, tantangan yang harus kita hadapi. Jadi kalau tantangan yang lainnya, ya saya kira hal yang biasa menurut saya ya. Kalau namanya hidup ya pasti ada pilihan tertentu gitu ya. Jadi tantangannya hanya itu saja. Jadi khawatir ada orang itu ada bisa pihak yang dirugikan ya, gitu ya Pak ya, yang dirugikan. atau jadi tidak senang dengan keputusan tersebut. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga tanpa terjadwalkan seperti itu? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Ya, yang sekali lagi saya ngambil prinsip apapun permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan segera, secepat mungkin. Jadi kalau kata pepatah, ikan cepat ikan lele, lebih cepat dan tidak bertele-tele. Jadi artinya persoalan-persoalan itu harus dihadapi dengan segera mungkin, secepat mungkin, dan penuh dengan ketelitian, dan jangan sampai berlarut-larut sebuah persoalan itu ditunda-tunda. Karena saya yakin, yakinnya ketika ada masalah satu pasti akan ada masalah selanjutnya. Jadi kalau kita tidak lakukan dengan segera mungkin, dengan penuh wawasan, pematangan dan keputusan yang cepat, maka akan tergilas kita ya dengan permasalahan yang selanjutnya. Ya, biasanya saya kira Pak. Itu ya. Nah biasanya Pak berbasis apa tuh Pak dalam pengambilan keputusan? Apakah Bapak berbasis hasil, jadi menentukan hasil, ataukah peraturan, atau berdasarkan kepedulian, atau bagaimana? Ya, saya sekali lagi itu melakukan sebuah keputusan itu dilihat dari situasi, kondisi, pandangan, jangkauan, dan juga persoalan yang ada gitu ya. Jadi bisa jadi dilihat persoalan itu dilematis ini dari sebuah, mengingat dari peraturan yang ada. Kita dulu peraturannya, dan itu jangan sampai didobrak peraturannya, jangan sampai dihilangkan, dan jangan sampai dikesampingkan, harus ada. Kepedulian pun sama gitu. Jadi kita harus ada rasa pedulinya, dan juga yang ketiga memang hasilnya juga harus betul-betul membawa kemanfaat buat seluruhnya begitu ya. Jadi untuk permasalahan ini memang dilihat dari situasi dan kondisi, semuanya bisa kita rangkum ya, baik Bapak didasarkan dari sebuah peraturan yang ada, kepeduliannya, dan juga hasil yang akan kita dapatkan. Jadi 3 prinsip itu harus masuk ya Pak ya, harus masuk. Gak bisa salah satunya ya. Bisa. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi begini, kalau keputusan ini yang berkaitan dengan keputusan publik ya, keputusan dengan kebersamaan, maka orang-orang terdekat kami harus dilibatkan itu. Itu penting ya. Kenapa? Karena memang tanpa mereka kita tidak akan bisa bekerja. Jadi harus kita libatkan orang-orang terdekat kita. Kalau kami di sekolah ya harus melibatkan wakil kepala sekolah, bina kurikulum, kesiswaan, atau juga wali kelas gitu ya. Atau bisa jadi guru-guru yang ada di sekitar kita berkaitan dengan kasus dengan masalah siswa dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini penting kita libatkan agar apa? Agar keputusan ini pun ketika kita memutuskan belum tentu benar menurut saya, tapi belum tentu benar menurut orang lain gitu. Sehingga kalau kita dirembukan dalam bahasa agama kan bermusyawarahlah dalam suatu persoalan. Ini yang kita ambil, sehingga orang-orang terdekat ini sangat penting dalam mengambil keputusan masalah. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama dilema etika ya Pak ya? Ya, saya sampaikan kedewasaan berpikir ya.
kalau kita semakin punya masalah-masalah, kemudian kita mengambil keputusannya dengan cara berpikir jangka panjang, berpikir panjang, yang disebut dengan, kalau saya kedewasaan berpikir itu akan lebih enak, lebih nyaman, lebih bijaksana gitu ya. Kita akan lebih mendapat kebijaksanaan sebuah persoalan, sehingga persoalan demi persoalan kita tidak menghadapinya dengan begitu tekanan yang berat, beban mental, moral dan sebagainya ya, tetapi kita hadapi dengan sebuah kedewasaan berpikir. Kita runut kenapa, ada apa, dan bagaimana, dan apa solusinya. Jadi dilatih, kita terlatih ya dengan masalah-masalah itu. Oh begini, sehingga jalan keluarnya akan ada dengan sendirinya gitu. Dan itulah yang saya rasakan. Saya berterima kasih, bersyukur pada Allah, sehingga masalah-masalah yang ada itu ya kita ramu dengan berpikir panjang, tidak langsung telan, tidak langsung mengambil keputusan secara spontan yang khawatir itu salah, tetapi kita harus meramunya, kita bicarakan secara baik-baik dengan orang-orang di sekeliling kita, dan itu insya Allah hasilnya akan manfaat. Saya kira itu ya hasil dari dilema etika ya dari wawancara. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan saya dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan selama ini. Mungkin perlu saya ini konfirmasi kembali, takutnya ada yang terlewat oleh saya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang dilema etika, kemudian Bapak akan memilih yang terbaik dari yang baik itu pastinya. Kemudian juga Bapak akan dalam menangani masalah itu akan lebih cepat, lebih baik, tidak berlarut-larut. Kemudian juga pastinya akan ada melibatkan orang-orang di sekitar Bapak, mungkin demikian. Juga adanya kedewasaan berpikir ya Pak ya, sehingga berpikir jangka panjang. Kemudian prinsip-prinsip yang Bapak gunakan dalam mengambil keputusan itu yaitu ya tadi melihat peraturan, kemudian kepedulian, dan juga kepada hasilnya atau kebermanfaatannya. Mungkin itu saja. Bapak terima kasih atas waktunya Bapak ya. Terima kasih Bapak ya sudah direpotkan oleh saya. Ini Pak kebetulan kan saya bisa tentang demonstrasi seksual, tentang pengambilan keputusan dilema etika atau berjuta moral. Sebelumnya Bapak mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Sudah merepot masih belum dapat Pak kan ya Pak ya. Ini Pak saya mau bertanya, selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah mungkin pernah mengalami ya Pak permasalahan di
dilema moral, etika. moral, ya, dilema etika. Yang pertama saya lakukan, saya mengenali dulu atau mengetahui nilai-nilai apa saja yang bertentangan pada situasi yang terjadi. Apa yang terjadi, jadi harus dinilai dulu sama saya. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat nih pada situasi
kompak, solid gitu ya, Pak. kompak, solid dan juga luas gitu. Seperti itu. Jadi legowo istilahnya gitu. Siap mengikuti peraturan dan juga menerima kesalahan. Biasa. Terus aku Pak dapetin yang itu Pak, kadang-kadang kan ada aja yang ngeyel ya Pak ya. Kemudian Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika ini? Yang saya pelajari dari cara saya mengambil keputusan yaitu bersikap tenang dalam mengambil keputusan. Satu, bersikap tenang. Yang kedua, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mencari fakta. Jadi supaya tidak ada suzon atau prasangka buruk tentang saat ini. Ini hanya segitu aja ya Pak ya wawasannya, cuma hanya beberapa poin itu saja yang sebetulnya saya ingin tanyakan. Dan mudah-mudahan dari pengalaman Bapak saya juga bisa belajar tentang pengambilan keputusan. Mungkin ini saya rangkum tadi jawaban-jawaban Bapak seperti itu, kayak misalnya identifikasi dilema etika atau juga moral. Tentunya Bapak akan buat peraturan ya Pak ya, kemudian melihat dari Bapak sendiri apakah ini masuknya ke dalam etika, dilema etika ataupun juga moral. Kemudian ya tadi langkah-langkahnya Bapak menurut saya Bapak sudah melakukan yang kalau di kami itu ada yang 9 langkah buat dilema etika, Bapak sudah masuk ya, sudah poin-poin Bapak sudah masuk semua. Kemudian juga yang faktor-faktor pendukungnya itu yang mungkin yang adanya tim kerja di Bapak yang sangat luar biasa seperti itu. Bapak terima kasih atas waktunya. Punten sudah ngerepot dan terima kasih juga atas pembelajaran hari ini ya Pak ya. Tunggu ya Pak, Bu Lina. Siang Bu Nati. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Gini Bu, saya ingin menanyakan tentang pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Baiklah Bu Nati. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Nati untuk menghadapi sebuah kasus dalam lingkungan sekolah gitu ya, dimana kita harus mengambil keputusan di antara dua yang mungkin dua-duanya baik, tetapi kita emang harus tetap mencari salah satu ya Bu ya, karena yang namanya keputusan itu tidak mungkin dua, harus satu kita mengambil keputusan. Ya mungkin kita harus mengidentifikasi masalah tersebut yang mungkin dua-duanya baik dan mungkin itu termasuk dilema etika Ibu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yaitu tadi Bu, kasus yang dimana dua-duanya kepentingannya yang sama-sama baik atau sama-sama benar. Sebetulnya emang pilihan yang sangat sulit ya Bu ya, ketika kita harus memilih di mana dua-duanya itu menurut kita emang sudah baik gitu ya. Di masalah tersebut baik di yang satu sisi emang baik, yang satu sisi lain juga baik, tetapi tetap kita harus mengambil keputusan. Mungkin langkah yang paling tepat itu kita harus mencari dari yang baik itu yang terbaik ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baiklah, langkah yang saya sudah jalankan selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yang pertama mungkin saya meminta bantuan kepada rekan-rekan guru untuk berdiskusi memutuskan masalah tersebut, yang mungkin di situ ada pengambilan keputusan dalam proses ya Bu ya, sebelum saya memutuskan sebagai kepala sekolah. Jadi Ibu minta bantuan dengan rekan-rekan guru untuk melihat fakta-fakta yang ada ya Bu betul, ya? Betul, iya betul. Iya. Nah, kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini, karena kita harus mencari sesuatu yang baik di antara yang terbaik gitu ya Bu ya, mungkin dalam penyelesaiannya menurut saya lebih tepat itu yaitu menyelesaikan masalah. Ketika masalah tersebut muncul langsung kita mengambil keputusan, jadi lebih cepat lebih baik. Jadi tidak memerlukan jadwal ya Bu ya, langsung
apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan yang paling berat ya mungkin kembali ke tadi ya Bu ya, karena dua-duanya sama-sama penting. Kita harus benar-benar mencari salah satu di antara yang terpenting itu. Kita harus memikirkan juga apa keputusan yang kita ambil itu baik untuk kita sebagai kepala sekolah, saya dan juga buat rekan-rekan guru, begitu juga untuk murid-murid semuanya yang ada di sekolah. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu berdasarkan proses hasil ya Bu Iya, ya? betul, Jadi proses harus hasil. yang bermanfaat untuk Iya, semuanya. iya. Jadi maksudnya Ibu menggunakan prinsip berbasis terhadap hasil Hasil ya, berbasis hasil. ya, berbasis hasil ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, yang saya rasakan faktor yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan itu yaitu Bu, kita berdiskusi dengan rekan-rekan guru, sehingga ketika kita mengambil keputusan bukan cuma sepihak kita sebagai saya sebagai kepala sekolah, tetapi kesepakatan dengan pihak-pihak guru juga. Jadi ketika nanti hasilnya nyaman dan bermanfaat untuk semua. Jadi ada kolaborasi ya Bu Iya, ya dengan betul, semua iya. guru. Iya. Termasuk juga mungkin dengan Wakasek lainnya. Makasih, ya. iya betul. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika? Dalam hal ini pelajaran yang paling saya ambil yaitu karena ini berhubungan dengan dilema etika ya Bu ya, yaitu baik. Di sini saya tidak boleh egois. Saya sebagai kepala sekolah tidak boleh otoriter mengambil keputusan sendiri, tetapi saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya sehingga hasilnya berguna untuk semuanya dan bukan berdasarkan keputusan saya sendiri. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan saya dapat belajar dari Ibu tentang bagaimana pengambilan keputusan